di sini nih Dewi Sandra tuh bilang satu hal yang menarik banget. Uang, kekayaan itu adalah kesempatan bagi yang menerima untuk tahu bahwa setelah menikmati uang dan popularitas dan kekuasaan, lo tahu bahwa esensi hidup tuh bukan itu. Itu cuma sekedar alat. Tapi kalau lo gagal itu ya artinya lo gagal di ujian lo aja sih. Betul. Cuan, Yeah. impor aja. Dan udah waktu yang lama dilanjutkan seperti ini. But Duitnya our gede, country cannot produce it, bro. Indonesia is such a big country. Emang we cannot produce salt? Sebel gua. India made a movement, made a big decision to focus on its farmers. Dia orang kirim full engineer team ke semua farming land untuk test the soil. Ambil datanya, langsung kasih lu di daerah sini cocoknya buat potato, yang di sini buat wortel, yang di sini cocoknya buat bayam. Lu pokoknya ikutin arahan kita. And then everything was built in a very Kita akan berhadapan di tahun di mana ekonomi akan susah. Yeah. 2024 sampai 2026 it's going to be a bit tricky. Kalau lu sebagai seorang entrepreneur, lu kan ngelihatnya dari dua sisi secara balance dong. Kadang ada orang, gue males masuk ke industri renewable, ribet. Pertama, regulationnya nggak mendukung because the monopoly is there. Some of the powerful business owners will not allow, same like Agustin punya lisensi dibeli. It's the same thing, it goes on and on and on. But at the same time, profitability. At the end of the day, setiap business owner bakal mikir profitability, potential profitability. How big is the potential? Huge. Karena energi itu gini, angka yang kita harus bongkar datanya. Ya mungkin kalau lo kasih gue kesempatan untuk ngasih, nanti gue kirim datanya. Sure. It maker masih decent income, cuman nggak insane kayak batu bara. Karena kan batu bara ngitungnya cuma lo garuk aja, ya terus katanya lo berahin kembali padahal nggak banget. Apa yang lo udah tinggal nggak mungkin sama. Lo cuma ngitung dari angka itu, terus angka untuk membawa, dan lucunya kan pembangkit listriknya bukan di Kalimantan, tapi di Jawa kan, sehingga akan ada duit cuan yang dimunculkan dari transport kan. Yes, betul. Dan itu menarik kan, desain itu kenapa bisa terjadi kan? Desain, Padahal kan sebenarnya kalau narik kabel kan lebih murah kan? Iya. Lawang yang namanya Singapura aja dapat kabel, dapat listriknya dari mana? Dari pembangkit listrik tenaga surya yang juga dibangun oleh perusahaan-perusahaan, terus dialirinnya kemana? Dari pulau-pulau yang kosong itu dipasang kabel. Tapi kenapa dulu nggak dipasang kabel di Kalimantan, kan lebih dekat? Iya. Ya gue nggak harus ngomong ya. Iya. Tapi ujungnya tuh begini. Sekarang lo bisa berkelit macam-macam. Tapi pada saat lo dihadapkan pada satu pertanggungjawaban, meeting pertanggungjawaban, di mana lo nggak punya lagi kapasitas buat bohong, ya. Waktu ditanya, lo tahu nggak bahwa yang lo rusak tuh apa? Lo tahu nggak apa yang terjadi dengan itu? Apa sih yang lo udah gunakan? Uang lo dari mana sih? Uang lo kemana sih? Gue cuman berpikir lo bisa nggak sih merespon itu? Iya, kalau orang-orang seperti itu, kalau gue di posisi mereka mungkin udah kayak udah frozen sih bro. Makanya kan gue ingatkan lagi sekali lagi, karena frozen itu lo memilih untuk frozen karena lo beranggapan tidak ada lagi yang bisa meminta pertanggungjawaban lo. Gue bicara tapi pertanggungjawaban ultimate nanti. Yes, ultimate. Ya di depan kreator lo, bahwa semua pilihan hidup ini dijabarin. Bahwa lo kan ngelihat Lawang salah satu orang yang gue hormati itu diajak mau bisnis batu bara, cuman dia nangis waktu dia pergi ke site-nya. Nggak bisa. Dan ini akan ditanya loh. Dan gue cuma ingin semumpung lo masih nafas kan sekarang kan. Ya, can you respond to that? Mumpung lo masih aware gitu ya. Dan kalau mau melakukan perbaikan nggak pas nafas lo udah Senin Kemis dong. Kalau mau lakukan perbaikan sekarang. Do it now. Ya kan? Gue ini brengsek banget sih ngomong ini ya. Gue ngambil dari di sini nih Dewi Sandra tuh bilang satu hal yang menarik banget. Uang, kekayaan itu adalah kesempatan bagi yang menerima untuk tahu bahwa setelah menikmati uang dan popularitas dan kekuasaan, lo tahu bahwa esensi hidup tuh bukan itu. Itu cuma sekedar alat. Nah, tapi kalau lo gagal itu ya artinya lo gagal di ujian lo aja sih. Betul.
Gue cuman khawatir verdictnya aja nggak asik buat lo gitu. Yeah, it's like how Jim Carrey said, I wish everyone would be famous and rich and they will understand that there is nothing in that. Nothing. Yes. Nah, cuman kan kita gampang banget terkesima sama yang glittering kan. Yang kalau yang bling-bling dikit kan kita udah yang Because kita punya social conditioning, bro. Social conditioning itu bahasa lo social conditioning itu kan artinya ada yang mengkondisikan kan. Iya. Itu nggak terjadi secara natural. no, It's by design. It's easier to gini. Gue lebih gampang jadi diktator di lahan orang-orang yang bego kan, yang orang-orang yang pendek banget mikirnya, supaya gue nggak dirempongin, Iya. kasih makan cukup, Iya, betul kan? betul. Sementara kalau orang-orang pinter, gue harus sunil misalnya, gue nggak bisa semena-mena, gue akan ditanya, ya kan, akan diminta. Cuman apa? Kalau gue ngelihat perspektif yang lebih jauh, ini udah bentuk pertolongan. Kenapa? Karena sebelum gue melakukan kesalahan yang sedemikian parah, ada orang-orang pinter di sekitar gue yang ngingetin, ngaco lo, gitu. Nah ngaco lo nya ini secara komprehensif kita terus melakukan secara societal. Jadi memang ya nggak bisa enggak, PR-nya harus berupa gerakan. Oke. Gue kayaknya ke-influence barusan. Jadi yang jiwa-jiwa renewable gue yang udah gue tidurkan gue jadi kebangkit. bro. Good. Kebijakan itu cuman masalah taken kontrak. Iya. Tapi pada saat kebijakan itu diokekan, lu punya kesiapan nggak? Ada tim nggak yang siap buat melakukan itu? Karena opportunity-nya ini nggak mungkin bisa di-tackle oleh 100 perusahaan. 1000 perusahaan aja nggak cukup bro. Yeah. And the impact is what is driving me crazy. Impactnya, people can live a more healthy life, a more affordable life. Langitnya biru bro, udah itu aja. Lo buka, masih ingat gak sih lo kan Masih berapa ingat sih umur lo berapa? 48. Iya. Ya kan gue udah 50 lebih, udah tua kita ya. Kita tuh masih ada nasihat dulu, bangun pagi, buka jendela lebar-lebar. Sekarang itu death wish. Yes, betul, death wish. Better close the windows. Iya Yes. Terus lo hidup dari udara kalengan, ya kan? Lo mengandalkan Air brand-brand condition untuk and all that, air purifiers and all that, yeah. And you don't even know really it works or not. Why can't we do something? Gini, kalaupun lo terhenti di upaya ini, lo sudah menjadi bagian dari solusi. Iya. Effort lo tuh udah kebaca. Agustin Musho itu, lo ngebayang gak sih? Gue muslim ya. Apa bahasanya ya? Keberkahan yang dia terima di balik kubur dia. Iya. Karena dia udah begitu banyak membuat orang memberi semuanya itu diinspirasinya from him. Yes, betul. Okay, tell me about the salt. It's interesting part. You said hydro. The other one is Solar, matahari. solar. Yeah. Sama the other one salt. Yes. Salt is needed in every aspect. Tapi yang paling parah itu adalah salt tertentu yang baru bisa masuk untuk kesehatan. Kayak orang lagi sakit tuh kan, untuk infus tuh kan butuh salt bro. Yes. Ya kan, untuk masak butuh salt, Yes. untuk pengawetan butuh salt. Semua industri butuh salt. Yeah. Salt kita kalau nggak salah impor kita tuh dalam sehari itu 12.000 ton. Consuming kita 12.000 lebih, import kita 12.000 ton Yes. a day. Yes. 11.000 sekian lah. Jadi sekitar I think around 88%, almost 90% if I'm not mistaken. And only one company does the business or There are several, cuman yang untuk bisa punya industrial grade tuh nggak sebanyak itu. Jadi ada pengusaha yang melihat itu sebagai cuan, impor aja. Yeah. Dan udah waktu yang lama dilanjutkan seperti ini. But Duitnya our gede, country cannot produce it, bro. Indonesia is such a big country. Emang we cannot produce salt? Sebel gue. Itu kan is a rhetorical question kan. Berapa garis pantai kita bro? Terluas, terpanjang di dunia. Makanya kemudian ya this company berusaha masuk ke sana, berusaha membenahi. Kecil sih, 600 sekitar 400, baru sekarang tuh kapasitinya 400 500. Puncaknya bisa 600 700 insyaallah per day. Per day. Ton per day ya.
It's Tapi masih begitu banyak. 0.6% Yeah, from 0.5. 0.5 from the actual Need. need. So gue ngajaknya gini, era dimana kita I was into FOMO juga. Gue ngomong gini gampang jelek-jelekin orang yang FOMO, padahal gue juga sama FOMO juga. We all go through that. Startup gitu kan, Yeah. how cool it is. Gue sekarang ngajakin Sunil dan kawan-kawan yang nonton ini go to basic, Yeah. go back to basic. Brick and mortar business itu is sweet. Ya food, go back to food. Pernah nggak lo ngebayang petani kita average age-nya berapa? 80 to 90 years. No, petani kita, usia petani kita. Usia produktif atau No. usia petani kita saat ini. right now I think 80. 80? Iya. 80? Iya. Usia petani. Petani kan lo umurnya berapa? 48. 48. Nah, rata-rata petani yang kerja tuh umur berapa? Oh, kalau kerja produktif berarti. Produktif maybe till the age of 60. Tapi saat ini berapa yang ngerjain? Menua petani kita. Yang muda tuh hampir-hampir zero, bro. This part if you Google Sunil Tolani agrobisnis ya. Gue sempat jadi ketua bidang di salah satu organisasi. Di saat Tani Hub, terus apa lagi tuh? Ada 3-4 lah startup yang bangkit back in the days. I already saw that the future is not only in technology, but the future is in the basic Food. Resource and agriculture and housing. Jadi yang sandang pangan papan itu ultimate fundamental yang nggak bisa dilawan. Okay, only because the era is changing, lo udah bisa punya container houses, lo udah bisa punya tempat yang maybe near Bogor, somewhere near the bukit, you can have a house there with technology, you can work. But saat itu gue tergerak untuk bawa teman-teman yang main di startup itu untuk bangun movement millennials, petani millennials lah, kayak petani-petani. Lo orang nggak bakal punya tenaga untuk nyangkul di panas. Lo orang males, lo orang taunya adalah depan komputer. Jadi robotics teknologi kepake, chips untuk cek the soil kepake. But here is the interesting part I want to share with you. What is it? The movement. Di sini gue, sorry I don't mean to compare ya. Disclaimer, gue nggak compare Indonesia sama India, tapi ini buat pembelajaran aja. Gue lupa, maybe 10 years ago I think, India made a movement, made a big decision to focus on its farmers, bro. Dia orang kirim full engineer team ke semua farming land untuk test the soil. Ambil datanya, langsung kasih lu di daerah sini cocoknya buat potato, yang di sini buat wortel, yang di sini cocoknya buat bayam. Lu pokoknya ikutin arahan kita. Ya. Yeah. And then everything was built in a very, and setiap orang dapat certificate, like they got certificate. Di sini ngurusin itu ya susah sekali ya. Okay. You won't believe it. Di orang segitu fokus ke pertaniannya waktu itu. Certain areas yang nggak kolot ya, kan ada petani yang kolot, ada petani yang nurut yang memang ngikutin arah, they blossom. Bro, sampai ada buka service center di salah satu kampung desa. Percaya. Oke. Ini lo harus dengerin nih. Ini semua petani di dalam garasinya traktor. Di luar kena debu, traktor yang dilap, bro. Buat dia nggak ada value. Tapi semuanya beli. Satu kampung itu beli, makanya dia punya. Menarik ya, cost orang salesnya jago juga ya. Orang salesnya Mercy mesti belajar juga itu dari Itu dia. gila tuh. Nah, jadi somewhere in Gujarat region. Jadi dia orang di situ juga lagi bangun power plant yang green solar power plant dan sebagainya. Tapi yang gue lagi lihat, dia orang itu punya komposisi ngebangun bisnis tuh gokil, bro. And di sana itu governmentnya punya satu prinsip. Kalau sekarang udah mulai agak berubah karena era pembangunan. Tapi prinsip dasar yang gue suka itu food, medicine, and education has to be super cheap. Sepakat banget.
And do you know that in India medicines are cheap, foods are cheap. Dan gak ada yang berani kan. Maksudnya gini, mereka tega banget. Kalau untuk case itu gue paham. Banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang akhirnya di counter lobby kan sama Yeah. perusahaan India. Yeah. If you wanna sell here, lo harus bikin yang generiknya. Yes, and patentnya harus technology dikasih ke gue. yes. Ya kan, supaya gue bisa bikin, gue gak harus tergantung sama lo. Itu menurut gue gokil banget. Yeah. Dan memang terkait soal food tadi Sunil, gue pengen yang case kayak lo tadi, cerita tadi, itu benar-benar dibuat lebih clear gitu supaya orang juga bisa ngelihat itu. Karena opportunity sekarang gini, kita akan berhadapan di tahun dimana ekonomi akan susah. Yeah. 2024 sampai 2026 it's going to be a bit tricky. Ya, dan kalau lu masih mengandalkan proses cari kerja yang sama itu akan risky banget. Yang lagi coba diprototipekan adalah model kontrak farming. Gue baru Kontrak ketemu. farming tuh boleh nggak lo jelasin dikit aja? Kalau yang di India kan orang-orang itu secara bertahun-tahun sudah jadi petani. Dan mengalihkan petani dari kota itu as you said gak gampang. Lo gak gampang kena panas atau segala macam. Tapi kalau lo gak punya pilihan lain mungkin tuh bisa jadi motivator juga. Iya. Ya. Kontrak farming tuh begini. Ini ada case lagi yaitu kesehatan tanah kita ya. Kesehatan Yeah. tanah kita karena overly Use and abuse. fertilize. Yeah, overly Ya. fertilize. Jadi udah rusak. Namun gue baru ketemu ahli dari ITS yang mengatakan bahwa any kind of soil, especially di Jawa yang emang udah pada dasarnya itu subur, dikasih pupuk kandang, pupuk organik bahasa Yeah. kerennya, Yeah. within 3 months sudah normal lagi loh bro. Jadi that's how good the land. Yang bisa dilakukan adalah model kontrak farming. Kontrak farming itu yang punya lahan berkontrak dengan yang punya tenaga, ya, untuk membenahi area itu. That's kontrak farming. Dengan segala macamnya disupport, mulai dari kebutuhan benihnya, kebutuhan apapun itu, sampai kemudian nanti go to marketnya juga udah dibantu. Sehingga model-model yang kita akan kenali itu model from farm to table kalau lo tahu. Oke. Yang gede kayak begini nih Australia sama New Zealand. Iya. Para petani di sana menjadi kaya raya karena itu. Iya. Gitu, dan ini juga bisa dilakukan karena there is money, ini decent money dengan kerja yang sangat terukur gitu. Nah ini yang kita lagi coba, when I say kita tuh ada sama Derry kalau lo tahu ya, Yes. kasih solusi pangan. Yes. Kita lagi mau coba itu, and I would surely hope kalau lo tertarik dan lo punya pengalaman di sana ikut ngobrol. Yes. Karena yang mau dibangun adalah mulai dari yang mau aja dulu. Kita nggak usah Yeah. berusaha meyakinkan yang besar-besar, Yeah. karena kita juga bukan pemerintah. Yeah. Tapi kita meyakinkan area-area yang unused atau area-area yang udah terlalu banyak di-abuse untuk mengembalikan kualitasnya. Gitu. Interesting. Okay, before we end this session, I want to finally ask you 2 last questions. Menurut seorang Rene, kira-kira what is the threat in the next 5 years on the economical aspect? The second question I will ask you after you answer that. Ada 2 threats. Satu gini mungkin ya, yang kita kendalikan dan yang tidak kita kendalikan. Tapi dua-dua basisnya tuh sama. Our ego itu threat terbesar, dan juga ego setiap orang di sini. Okay. Yang inginnya cepat, inginnya mudah, nggak mau berproses. Yang penting gue menang. Yang penting dapatnya sekarang. Nah itu PR besarnya. Baik pada level pemerintahan, level pelaku bisnis, ataupun bahkan everyday Joes itu menghadapi problem yang sama. Kalau kita udah short sighted, maka kita akan kehilangan the big picture. 5 tahun ke depan menurut gue we cannot afford not to go back to basic. Okay. Which is food, energy, water. Iya kan. Yang lain penggembira deh. Ya, tapi 3 ini menurut gue are the way to go. Kalau lo bukan pebisnis, be sure lo kerja di organisasi yang melakukan aspek ini, karena lo akan tumbuh kembang. If we do our job correctly, sama waste. Menurut gue itu juga opportunity. Jadi ada 4 ya. Itu akan kasih lo peluang buat apa ya?
buat jadi stronger ke depannya nanti gitu. Sustainable, strong and sustain. Because sekarang everybody is about scaling, traction, ya kan? Oke, lo udah kayak begitu, oke. Recalling ya. Perih. Terus tiba-tiba gue nggak tahu gimana caranya quarter depan lo harus profit. Oke. Lo katanya ngomong scaling, kok sekarang ngomongin profit? Nah, Iya, itu keren. Oke. My last question. What is your advice to the audience, to the entrepreneurs, for them? gue mengatakan begini ya dengan segala hormat. Entrepreneurs are dreamers who do. Jadi they don't just dream, but they gotta do something about it. Jangan reaktif, ya kan. Kendalikan distraksi lo, pastikan ego lo at check, dan lo dikelilingi oleh orang-orang yang balance gitu loh, ngerti ya? Kalau gue bilang gini, kewarasan lo tuh tergantung orang-orang sekitar lo. Kalau orang-orang sekitar lo sakit, essentially lo juga sakit sih, tapi lo nggak tahu aja, gitu ya. Jadi gimana memastikannya di dalam tim itu, di dalam orang-orang di sekitar lo itu ada orang-orang yang belajar dari lo, tapi lo juga ada orang-orang yang bisa lo belajar dari gitu, paham ya? Paham. Jadi if you're the smartest guy in your network, then who do you learn from? Gitu ya. Part yang nggak kalah penting menurut gua, dan ini crucial banget, lo harus punya orang-orang yang bisa say no to you. Orang-orang yang bisa bilang you're wrong. Orang-orang yang bisa cek lagi deh. I think our calculation And doesn't make sense. don't let it hit your ego, ya kan? Biasanya orang bilang no langsung, kok lu ngomong no? Gue kan bos lo gitu. Kalau lo punya itu menurut gue cakep sih, karena yang lo bangun tuh bukan kerajaan, sekali lagi. Pekerjaan apapun itu, mau entrepreneur, lo mau jadi pegawai, it's just a tools. And a tools can be taken from you. Tapi what is truly yours, itu gak bisa diambil dari lo. What is truly yours, itu kan panggilan lo. Itu kan niatan lo, usaha lo, kegigihan lo. Itu gak bisa diambil. Gitu. Kalau lo pegang itu dimanapun lo, kapanpun lo, sampai titik akhir lo di dunia ini pun, lo akan terus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari problem. Itu aja sih. Thank you so much, bro. Pleasure. Thank you It's so really nice much. to be here. And Thank you. Most kind of to all entrepreneurs, time to recall. Is entrepreneurship your calling? If not, recall from that.